Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Masyaallah muslimin wal muslimat wal hadirat wa ala ibu serta seluruh masyarakat yang berada di sekitar Masjid Al-Ikhlas, mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah 1 bulan ya kita tidak bertemu, akhirnya malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di Masjid Al-Ikhlas ini. Sebenarnya 2 pekan kemarin sudah direncanakan untuk hadir, tapi kira-kira sebelum maghrib hujan, jadi kita batal. Dan hari ini pun saya bikin janji dengan pengurus masjid, insya Allah bisa, asal tidak hujan. Itu tambah itu, biar tidak saling tunggu kan. Kalau hujan, kita fokus ke sembahyang yang lain. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, sebelum kita masuk ke pembahasan yang sudah kita mulai dari beberapa bulan yang lewat tentang bab zakat ya. Rencananya pada malam hari ini kita masuk di zakat fitrah. Tetapi sebelum itu saya coba baca beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kaitannya dengan menunggu waktu sholat ya, supaya ini jadi motivasi terutama untuk saya pribadi dan untuk jemaah semua serta siapa saja yang mendengar kajian kita pada malam hari ini. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu ahadukum fi salati ma damat as-salatu tahbisuhu." Seseorang itu akan terus berada dalam sholat. Seseorang itu akan terus diberikan pahala sholat. Ma damat as-salatu tahbisuhu, selagi sholat itu yang menjadi pengekangnya. Misalnya ada yang nanya, kenapa kamu tak balik? Nunggu sembahyang isya. Berarti kan kita tidak balik itu gara-gara dikekang sembahyang isya. Nah, walaupun sudah salam kanan, walaupun sudah salam kiri, tapi kalau kita ini tidak pakai balik karena dikekang oleh sholat isya, maka selama itu dihitung sebagai pahala sholat. Jadi ini bagian dari kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Siapa saja yang dikekang oleh waktu sholat, dia tidak kemana-mana karena semacam terikat dengan waktu sholat ini. Walaupun dia dalam keadaan tidak sholat, maka dia dihitung sebagai pahala sholat. La yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa sholat, dan tidak ada yang bisa menghalanginya untuk kembali kepada keluarganya kecuali sholat. Nah, aku tak balik ke rumah, aku tak makan malam dulu. Nah, nanti saya nikah dulu. Kan? Bukan karena pengurus masjid menghalangi tak boleh balik. Bukan karena ada Satpol PP, kamu tak boleh balik, bukan? Bukan karena ada yang lain-lain sehingga akhirnya menghalangi kita tak balik, kan? Nah,
dihalangi untuk menunggu waktu isya. Nah yang demikian pahalanya atau yang demikian dihitung sebagai pahala sholat. Ini bagian dari fadilah menunggu waktu. Hadis yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dari Abu Hurairah masih radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdith. Ini bagusnya. Para malaikat, kata Rasulullah SAW, para malaikat akan terus mendoakan kalian. Jadi kita dapat doa dari malaikat. Malaikat ini pernah bermaksiat? Tidak pernah. Jadi kalau kita dapat dari itu, kita dapat doa dari Ustaz ini kan kadang-kadang bermaksiat juga. Entah besar entah kecil. Jadi kalau kita dapat doa dari malaikat itu tak pernah bermaksiat. Jadi kalau kita didoakan oleh malaikat, kira-kira kemungkinan makbulnya itu di atas doa para kiai, di atas doa para kiai. Kata Rasulullah SAW, al malaikatu tusalli ala ahadikum. Malaikat akan terus berdoa untuk kalian madama fi musallahu, selama dia berada di musallahnya, selama orang itu berada di tempat sholat di mana dia sholat, alladzi shalla fihi ma lam yuhdith, dan selagi dia belum batal. Jadi yang pertama, malaikat akan mendoakan orang yang dia sholat di masjid atau dia sholat di mushola. Setelah itu dia masih di situ. Saya masuk ada. Masuk juga dia. Asalkan bagian sudah masuk dalam batas suci. Kalau sudah di luar batas suci, di warung bakso saya. Warung model, walaupun dekat masjid, dia sudah keluar dari daerah yang disebutkan di dalam hadis ini. Jadi kalau nak nunggu waktu sholat, kita sudah sholat maghrib, walaupun tidak kasih usaha yang ceramah, usahakan di dalam sini atau maksimal di teras ini, jangan keluar dari situ. Kalau pengen dapat doa dari malaikat. Dan itu lagi jago wudhu. Kalau batal wudhu lagi. Kalau batal wudhu. Apa bunyi doa malaikat? Takul, malaikat mengatakan, Allahumma firlahu, Allahumma hamhu. Allah. Puji malaikat ya Allah, ampunilah dosa itu dan berikanlah rahmatmu untuk wong yang ada di masjid. Rawahul Bukhari. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kita baca dua hadis ini. Jadi ini bagian dari keutamaan berada di masjid, dan tidak kedua menunggu waktu sholat berikutnya. Nah, yang paling mungkin itu dilakukan, itu adalah maghrib ke isya. Inilah yang paling mungkin. Isya ke subuh jarang. Ada wong iktikaf. Wong iktikaf itu dia isya ke subuh lebih panjang lagi. Dan doa malaikat lebih panjang lagi. Isya ke subuh. Subuh ke zuhur sulit. Di sepanjang bulan Ramadan, orang kalau iktikaf subuh ke zuhur itu berat godaan. Nak balik lah, nak ke pasar dulu lah. Nah, aku banyak kali akhirnya dia keluar dari masjid. Zuhur ke asar mungkin. Tapi kalau asar ke maghrib agak susah juga. Asar ke maghrib. Karena kita ini punya kebiasaan asar ke maghrib itu ada di rumah, beres-beres rumah, yang punya ayam kasih makan ayam dulu kan. Kalau lapar dikit, yang bakar. Agak jarang ada di masjid. Nah
antara asar dan maghrib. Yang paling mungkin itu adalah maghrib ke isya. Jadi walaupun mungkin tidak baca setiap malam, tidak baca setiap hari, kalau baca dalam seminggu, hijau kalah sekali ya. Antara maghrib ke isya duduklah di sini. Sementara waktu gawe-gawe yang lain tinggal sebentar. Atau kalau seandainya gawe yang dapat ditinggalkan begini, misalnya khusus malam Jumat, misalnya minta tolong siapa, tolong jawab aku masjid dulu. Maghrib ke isya di malam Jumat. Nah ini luar biasa motivasi. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ini doa mereka. Namun mereka tidak mau makan, ya Allah banyaklah rezekinya. Doa maghfirah dan doa rahmat itu di atas doa hajat-hajat yang lain. Orang kalau dosanya sudah diampuni dan orang kalau sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang lain itu dapat galau. Makanya seandainya kita ini diberikan waktu mustajab, dan waktu mustajabnya itu sebentar, kira-kira doa apalah yang harus kita baca? Kata sebagian ulama, baca saja doa Allahumma ighfirli warhamni. Tidak usah nyebut yang lain. Waktunya singkat. Apalah yang paling bagus? Nah, sebut dia itu. Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni. Itu kalau sudah dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala, beres. Aku bioratan kalau kita ini baik di mata manusia. Ibarat anak dengan bapak. Ini anak sudah mendapatkan kasih sayang orang tua. Ini anak tak berasa nakal dengan orang tua jadi. Karena memang anak ini sudah dapat rahmat orang tua. Walillahi ma'al a'la. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dimisalkan, tapi ini hanya untuk mendekatkan makna. Allah Subhanahu wa taala kalau sudah memberikan rahmat kepada hambanya, kalau hambanya salah, Allah tegurnya dengan cara yang baik-baik. Tidak langsung menuntun, ditegur dengan cara yang baik-baik. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatannya sudah menjadi fadilah dan keutamaan dari orang yang mendapatkan rahmat Allah. Nah, begitu selanjutnya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah ada orang yang bisa masuk surga murni dengan amal ibadah saja. Tidak ada orang yang masuk surga murni karena amal ibadahnya tok enggak. Orang itu masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini ibarat guru ya. Ini kami sedang guru dengan Pak Bendahara. Nyingok jawaban murid. Kalau senianan yang koreksi jawaban murid itu, mungkin susah murid tidak dapat. Tapi asal jawaban benar itu aduh benar. Ini kan rahmat manusia kan. Modelnya kayak itu. Kalau kita tak senianannya, saya termasuk pembimbing skripsi satu yang macam. Kalau tak senianannya koreksi skripsi, tak jadi. Tapi jadilah itu. Nah, yang itu yang kita bukannya. Jadilah itu dia dari mana? Jadilah itu. Kalau dihisab dengan senianannya, agak susah juga kita tidak melewati hisab Allah Subhanahu wa taala. Agak susah. Tapi kalau model hisab yang penuh rahmat, kira-kira gambarannya jadilah itu. Kalau tak senianannya, aduh. Tangil. Nah, lalu semua ini kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk ke poin kedua di bab zakat fitrah. Kita baca teksnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya baca dari kitab Fathul Qorib ya, atau saya baca dari
Jadi kita matan takrib terlebih dahulu, nanti disyarah oleh Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibu zakatul fitri bi thalathati asya'. Zakat fitrah atau zakat fitri itu wajib karena 3 hal. Jadi boleh menyebutnya dengan zakat fitri, boleh juga menyebutnya dengan zakat fitrah, boleh. Wa yuqalu laha zakatul fitrati ay al-khilqati. Boleh disebut dengan zakat fitrah, boleh disebut dengan zakat fitri. Ini dua-duanya istilah yang mirip atau istilah yang diperbolehkan. Karena 3 hal. Wajib zakat fitrah karena 3 hal. Yang pertama adalah Islam non-muslim pasti tidak dituntut. Yang kedua adalah ghurubus syamsi min akhir yaumin min syahri Ramadan. Yang kedua adalah orang itu hidup di akhir setelah matahari tenggelam di akhir Ramadan. Orang itu hidup sampai atau lebih sederhananya cara nomor 2 ini, orang itu hidup di 2 masa. Dia hidup di sebagian Ramadan dan dia hidup di sebagian Syawal. Dia hidup di sebagian Ramadan, dia hidup di sebagian Syawal. Nyambung nggak kira-kira? Kalau cuma hidup di Ramadan, misalnya ada orang meninggal dunia tanggal 25 Ramadan, berarti kan dia sudah hidup di Syawal. Nah yang ini sebenarnya dia tidak wajib zakat fitrah, walaupun dibayarkan lebih bagus. Tapi ketentuannya sebenarnya dia tidak wajib, karena dia cuma hidup di bulan Ramadan saja. Atau ada bayi yang lahirnya setelah maghrib malam Idul Fitri, berarti kan dia cuma hidup di Syawal saja. Nah kalau hidup di Syawal saja tidak wajib juga bayar zakat fitrah. Kalau tidak membayarkan jadi dapat pahala, tapi bukan sebagai zakat fitrah. Yang wajib bayar zakat fitrah itu dia hidup di Ramadan dan di akhir atau di awal Syawal. Bayi lahir asal 30 Ramadan sampai Nabi sampai kita sehat, wajib. Sudah wajib bayar zakat fitrah. Kita semua insya Allah ketemu dengan Ramadan sampai akhir Ramadan, sampai malam Idul Fitri kita lewat takbiran, berarti kita wajib bayar zakat fitrah. Ini poin yang kedua ya. Syarat wajib zakat fitrah, satu Islam, yang kedua hidup di 2 masa, hidup di 2 bulan. Bulan Ramadan dia masih hidup, bulan Syawal dia masih hidup. Awal bulan Syawal dia masih. Yang ketiga, wujubil fadli an qutihi wa quti 'iyalihi fi dzalikal yawm. Nomor 3 ini ada kelebihan makanan untuk dirinya, untuk keluarganya di hari itu. Misalnya di hari itu kita makan nasi, misalnya kita sekeluarga makan nasi pagi, siang, sore. Misalnya kita sekeluarga sekilo, kan? Sekilo ini biasa makan sehari kita dengan keluarga, pagi, zuhur, sore. Nah kalau kita punya beras lebih dari sekilo, kita sudah dianggap wajib bayar zakat fitrah, karena sekilo ini kan ini pokok untuk makan.
Tapi kalau dia cuma punya beras 2 kilo, tidak cukup dibayarkan zakat fitrah. Sekilo untuk makan, sekilonya zakat fitrah. Dia tidak wajib bayar zakat fitrah. Tetapi orang yang model seperti ini dikit. Yang agak banyak itu ada orang yang memang miskin. Tapi biasanya orang miskin ini sebelum Idul Fitri, saya tanggal 25, tanggal 26, tanggal 27 sudah ada yang bayar zakat fitrah atau memberikan zakat fitrah dengan miskin ini. Akhirnya dia dapat beras. Akhirnya dikumpul-kumpulkan, dia dapat beras misalnya 20 kilo harus. Nah, gara-gara dia dapat beras yang aslinya ini adalah zakat fitrah orang yang diberikan kepada dia, boleh dia bayarkan lagi zakat fitrah untuk dirinya. Nah, makanya zakat fitrah ini hampir-hampir semua kita ini bisa melaksanakannya. Zakat fitrah ini hampir-hampir semua kita bisa melaksanakannya. Oke, ini yang pertama. Berikutnya, wa yuzakki an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimina sa'at min quti baladihi. Seseorang itu wajib mengeluarkan zakat fitrah, yuzaki, dia membayarkan an-nafsihi untuk dirinya. Jadi yang pertama sekali adalah bayar zakat fitrah untuk diri dulu. Jadi yang paling wajib bayar zakat fitrah untuk diri sendiri dulu. Kalau untuk diri sendiri sudah cukup dan masih ada yang berlebih, baru kita membayarkan zakat fitrah untuk orang yang menjadi tanggung jawab nafkah. Nah, tanggung jawab nafkah ini yang paling dekat itu adalah istri dan anak. Istri dan anak. Walaupun istri kita berduit, dia punya penghasilan dewek. Nah, dia PNS, istri PNS. Ada penghasilan 4 juta, 5 juta sebulan. Suaminya misalnya pekerja harian, misalnya, yang gajinya tidak tentu, tapi suaminya ada simpanan duit, ada simpanan duit 300.000, 1 juta, maka jangan minta istrinya bayar zakat fitrah dari duit istrinya, ambilkan dari duit suami. Butuh-butuh pokoknya bayarkan. Insya Allah ini pahala jatah suami, kira-kira ya. Ini pahala jatah suami. Walaupun boleh baik istri bayar zakat fitrah untuk dirinya, tetapi tuntunan dari syariat suami yang membayarkan dan pakai duit suami, pakai dulu. Kemudian anak, kalau dia perempuan, selagi dia belum menikah, terutama ya, selagi dia belum menikah, walaupun dia sudah ada penghasilan, ini anak perempuan sudah ada penghasilan, tetapi untuk urusan zakat fitrah tidak apa-apa kalau bapaknya pengen mengambil anak, walaupun boleh ini anak bayar zakat fitrah sendiri untuk diri. Selagi orang tuanya masih punya penghasilan dan masih punya simpanan uang. Kalau orang tuanya sudah tidak punya simpanan uang, maka berbalik, yang nanti akan membayarkan zakat fitrah orang tuanya itu adalah anaknya yang sudah punya duit. Ini contoh misalnya, saya pribadi saya contoh. Bapak sudah almarhum 2020 kemarin, dan saya masih ada ibu kami di rumah, aku tahu ya. Dan nanti
duit yang menghasilkan duit, kan? Nah, karena ibu kami sekarang ini posisinya zakat kerjaan yang menghasilkan duit dan juga simpanan mungkin tidak pulau ado-adonya, maka ini ibu harus dibayarkan zakat fitrahnya oleh anaknya, oleh anak. Jangan ditawa-tawa lagi, mak bayar zakat fitrah ya, tanya lagi, langsung bayar kan, bayar, iya, tinggal diniatkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri dan untuk orang yang saya nafkahi, istri, anak, ibu. Nah, itu boleh diniatkan dengan model seperti ini. Jadi itu ya, diutamakan diri sendiri. Berikutnya, soal milku di baladihi. Nah, di dalam mazhab Syafi'i, ini khususnya karena kita baca di kitab mazhab Syafi'i, ukuran zakat fitrah itu adalah satu sok dari makanan pokok negeri setempat. Makanan pokok negeri satu sok. Satu sok ini ukuran volume itu milik liter, kaleng. Satu sok itu ukuran volume. Satu sok ini berapa? Dulu orang hitungnya, satu sok ini isinya 4 mud, supaya kita kenal dengan istilah fikihnya. Satu sok ini ukurannya 4 mud. Satu mud itu adalah satu cedokan tangan dua telapak tangan kita ini, mirip seperti kita berdoa. Satu mud. Jadi kalau kita ngambil beras, kita ngambil kurma, kita ngambil apa lagi, makanan pokok jagung, misalnya, kalau kita cedok seperti ini satu sok. Kita taruh di dalam sok tadi. Nah, 4 kali cedokan, ini penuh soknya. Jadi ukurannya seperti itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan itu adalah 4 kali cedokan yang merupakan dia adalah satu sok, berapa sekarang ini, berapa kilo sekarang? Nah, disinilah para ulama kita tidak sepakat untuk menentukan jumlah spesifiknya itu berapa. Kalau aturan Badnas ya, pada tanda zakat nasional yang saya baca dalam undang-undang zakat itu dimulai dari 2,5. Jadi angka 2,5 itu muncul dari mana? Kalau di Indonesia ya, angka 2,5 ini muncul di keputusan undang-undang zakat nasional. Kalau di buku-buku fikih dia beragam, mulai dari 2,5, 2,7, 2,9, 3, 3, sekian sampai 3,5. Muncul beragam pendapat seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya memang mau dibawa ke 2,5 dan masalah, karena 2,5 itu dugaan dia sudah sampai satu sok. Tapi kalau kita semua ada yang berlebih, saya kira lebih sedikit lah. Bisa 2,6, bisa 2,7 misalnya ya, dilebihkan. Saya tahu di Masjid Agung Tiga Palembang ini berapa zakat fitrahnya? 3 kilo kalau tidak salah. Kalau tidak salah. Saya sudah lama, saya pernah ngisi materi fikih zakat di Masjid Agung di bulan Ramadan. Seingat saya 3 kilo di Masjid Agung. Mereka memperlakukan satu orang 3 kilo. Tapi tidak tahu kalau sekarang mungkin ada perubahan, saya tidak update. Nah, tapi kalau seandainya memang sekaligus tetap memperlakukan 2,5 tidak apa-apa. Karena ada pendapatnya. Ini masuk dalam kategori satu stok. Nah, berikutnya, apakah dibayarkan dengan duit atau dibayarkan tetap dengan makanan pokok? Di dalam mazhab Syafi'i
zakat fitrah dibayarkan dengan makanan pokok. Ini dalam mazhab Syafi'i. Zakat fitrah dibayarkan dengan makanan pokok. Jadi kalau kita memang berpegang dengan fikih mazhab Syafi'i, khusus zakat fitrah carikan beras. Carikan, maksudnya beli beras. Belikan beras. Banyak orang-orang banyak. Tinggal beli beras, hantarkan. Kenapa di dalam mazhab Syafi'i lebih mengutamakan beras atau bahkan mewajibkan beras? Karena tujuan dari zakat fitrah ini secara khusus supaya orang-orang bisa makan. Ini secara khusus ya. Bisa makan di hari Lebaran sampai hari-hari berikutnya. Kalau dibeli beras, insya Allah jadi makanan ya. Insya Allah jadi makanan. Walaupun ada yang jual beras untuk beli yang lain, cuma jual beras untuk beli yang lain ini fenomenanya agak jarang sebenarnya. Tidak banyak orang jual beras. Orang itu kalau di rumahnya ada beras, walaupun dia udah kasih duit, biasanya dia tahankan yang penting ada beras. Biasa ya. Jadi maksud dari tujuan zakat fitrah dengan dibayarkan beras, mudah-mudahan tercapai. Tapi kalau zakat fitrah dikasihkan dengan duit, untuk jadi makanan itu kemungkinannya ada, tapi bukan jadi makanan, kemungkinannya lebih besar daripada beras tadi. Orang kalau dapat duit 100.000, ini kira-kira jadi makanan, aku jadi yang lain. Jadi jadi sesuai rumah, hordeng. Zakat fitrah bukan untuk hordeng, zakat fitrah untuk makan. Saja zakat fitrah yang dikasihkan 100 ini jadi pulsa, apa jadi pulsa? Zakat fitrah bukan untuk pulsa, zakat fitrah untuk makan. Jadi ini beberapa hikmahnya. Kenapa dalam mazhab Syafi'i itu kekeh zakat fitrah itu dibayarkan dengan makanan pokok. Nah, tetapi karena fikih ini sifatnya fleksibel ya, fleksibel itu maksudnya memungkinkan kita berbeda pandangan dalam hal ini, maka di Bajnas sendiri, di Badan Amil Zakat Nasional sendiri, undang-undang zakatnya dituliskan, bisa tertulis boleh membayarkan zakat fitrah dengan uang seharga 2,5 kilogram beras. Ada harga boleh. Nah, mungkin dalam hal ini Bajnas menganut paham yang lain, yang akhirnya aturan zakat nasional yang berlaku di Indonesia ini, terutama yang bawahan Bajnas sampai ke UPZ, unit pengelola zakat di masjid-masjid, di desa-desa, akhirnya menggunakan aturan yang sama yang digunakan oleh Bajnas. Jadi dalam hal ini sebagai panitia penerima zakat, terima bayar, yang bayar duit terima, yang bayar dengan beras terima. Cuma kalau kita yang nak bayar zakat fitrah, nah mungkin kita pasti mau ini. Kalau saya atas nama pribadi lebih mengutamakan untuk dibayarkan dengan beras. Ini kalau saya pribadi ya, karena saya mengajar fikih mazhab Syafi'i supaya kita komitmen yang dibagi itu nanti lebih banyak berasnya. Ya, saya kira ini secara sederhana ya waktu kita. Oh benar. Masih banyak ya? 9 menit. Oke. Masih 9 menit di 9 menit ini. Kalau ada yang pengen ditanyakan terutama tentang zakat fitrah boleh, atau tentang yang lain juga boleh, mudah-mudahan bisa dijawab di 9 menit terakhir. Ayo silakan kalau ada yang pengen ditanyakan. Jelas saja. Jelas saja.
baik. Tentang sujud tilawah atau sujud sajadah di dalam sholat. Yang pertama, sujud tilawah atau sujud sajadah ini adalah sujud saat kita bertemu dengan ayat-ayat sajadah yang nanti biasanya di Al-Quran diberi tanda menara atau kubah masjid lah, diberi tanda ujungnya. Termasuk di surat sajadah sendiri, di tengah-tengah surat sajadah itu nanti akan ada satu ayat yang di ujungnya ada tanda, dan tanda itu menunjukkan bahwa ini adalah ayat sajadah. Itu dulu ya. Jadi tidak seluruh ayat. Yang kedua, hukum dari sujud tilawah atau sujud sajadah ini, baik di luar sholat maupun di dalam sholat, hukumnya sunnah, dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa, walaupun mungkin melewat pahalanya. Yang ketiga, kalau dia dilakukan di dalam sholat, maka jika seandainya sholatnya dilaksanakan dengan cara berjamaah, maka saat imam melakukan sujud tilawah, makmum juga wajib mengikuti. Hukumnya wajib. Sujudnya itu sebenarnya sunnah, tapi karena sudah digaulkan, akhirnya harus mengikuti imam, harus mengikuti. Nah, makanya sebelum melaksanakan sujud tilawah atau sebelum melaksanakan sujud sajadah, memang ada baiknya di awal itu imam memberikan pengumuman. Bapak Ibu, kita sholat subuh berjamaah dan insya Allah nanti akan ada sujud sajadah di tengah-tengah kita sholat. Kita dulu. Nah, apalagi kalau jamaah perempuan menggunakan horden seperti ini yang dia tidak pakai imam. Kalau mereka tidak tahu, Allahu Akbar kata imam, dia ruku. Padahal yang di depan itu juga. Kemudian imamnya sujud sejadah sekali, sudah di ruku, sudah disujud imam, yang ibu-ibunya ruku. Allahu Akbar kata imam. Ibu-ibunya mungkin saja Allahu Akbar tidak. Terus imam setelah itu lanjut baca ayat Nabi. Nah, kalau ibu-ibu tidak sujud ya. Jadi akhirnya sebuah balik akhirnya sebuah. Makanya demi menjaga kerapian dari sujud sajadah sujud tilawah ini memang harus diinformasikan terlebih dahulu supaya tidak jadi fitnah, tidak jadi keributan, tidak jadi ribut. Nah, hal-hal yang baru-baru seperti ini atau hal-hal yang kira-kira jamaah belum terlalu memahaminya, memang jangan dulu langsung dipraktekkan sebelum diberikan pencerahan-pencerahan seperti ini, supaya tidak menjadi keributan. Tadi saya sholat Jumat di Masjid Amalia Kemang Manis, dekat Tamangiwa dulu. Kebetulan di dekat sana ada yang meninggal, terus dibawa ke masjid. Kemudian yang meninggal ini kebetulan satu tempat di dekat masjid itu kan, dua yang meninggal, laki-laki dan perempuan. Nah, keluarga dari dua almarhum dan almarhumah ini sama jamaah masjid ini bermaksud ini mayatnya sekali atau dua kali. Ada apa? Atau dua kali. Karena kita sholat di sana, kita tidak sholat di sana, mereka akhirnya minta kita yang menjadi imam sholat. Terus mereka nanya, sekali atau dua kali? Nah, sekarang saya pegang ini. Saya pegang ini. Bapak semua pegang ini supaya ini jadi pelajaran bersama. Yang pertama, sholat jenazah itu boleh dilakukan
untuk satu jenazah, dua jenazah, tiga jenazah, bahkan pakai 10-100 jenazah boleh dilakukan dengan sekali sembahyang. Kalau nggak dipisah boleh nggak? Boleh dipisah. Cuma kalau jarak itu dekat, sama kita ini lah. Kecuali kalau kalian masjid di situ, masjid sama situ, ya kan? Itu dia berkumpul di sini lah. Jadi kalau kita sudah termasuk di masjid ini lah, ada baiknya kita gabungkan baik situ ini dengan satu niat, dengan satu usolli. Nah, akhirnya saya ngomong, apa itu semua di Masjidil Haram itu 5 waktu biasanya diajak sholat jenazah, baik di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Sudah zuhur sembahyang jenazah, sudah asar sembahyang jenazah, sudah maghrib sembahyang jenazah, sudah isya sembahyang jenazah, sudah subuh sembahyang jenazah. Dan sembahyang jenazah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu sembahyang jenazahnya untuk sikap 2-3 sampai sebanyak-banyaknya. Tergantung iqamatnya. Kalau iqamat itu bunyi as-salatu 'alal janazati, berarti sikap. Kalau as-salatu 'alal janaiz, berarti banyak. Ini yang qomatnya. As-salatu 'alal janaiz, rahimakumullah, berarti banyak. Nah, jadi akhirnya setelah ibaratnya diberikan semacam pencerahan, baru kemudian kita lakukan. Nah, maksudnya gini, memang untuk hal-hal yang sifatnya di masyarakat kita belum banyak terjadi, belum banyak dilakukan, nah kita kasih pencerahan-pencerahan, kita kasih mukadimah sebelum kita melakukannya supaya tidak terjadi keributan. Iya, ini atau mungkin baru atau kemana? Ujung aja Pak, ya keluar dulu Imam, biar apa caranya? Lagi kayak salah doa katanya. Lagi kayak salah doa ya. Ya, sebenarnya untuk dua huma pakai huma, Allahumma firwa huma, warhamhuma, wa'afihima, wa'fu anhuma, pakai dua huma ini penuh kalau dia kanan cewek. Ya. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita ketemu lagi 2 pekan yang akan datang, karena kajian kita ini sebulan 2 kali. Kalau udah kasih halangan. Kalau ada halangan dibawa lagi. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.